Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian program linear menggunakan metode simplex sebagai tugas mata kuliah riset operasi kelas C dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Nabila Azhara dengan NIM 2018-10-10-10-84 Dan saya Iftianuri Ramadan Putrioni dengan NIM 2018-10-10-10-21. Dapat beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu definisi metode simplex, yang kedua langkah penyelesaian metode simplex, dan yang ketiga contoh soal metode simplex. Oke, langsung saja. Untuk poin pertama yaitu definisi metode simplex. Untuk penggunaan metode simplex ini, haruslah kita melihat dari kasus permasalahannya. Ketika program linear hanya terdiri dari dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Namun, jika program linear terdiri dari lebih dari dua variabel keputusan, maka program linear dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Sehingga, metode simplex merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah penyelesaian metode simplex. Langkah penyelesaian metode simplex yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala yang berbentuk kanonik menjadi standar. Yang kedua, menyusun persamaan ke dalam tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom pivot dengan mengambil nilai Zj min Cj yang bernilai negatif terkecil. Langkah selanjutnya yaitu memilih baris pivot dengan mengambil nilai rasio yang terkecil. Yang kelima adalah merubah nilai dalam tabel simplex menggunakan OBE. Dan yang keenam adalah mengulang langkah kedua hingga kelima hingga tabel simplex berubah menjadi optimal yaitu nilai Zj min Cj tidak bernilai negatif. Poin selanjutnya yaitu contoh soal metode simplex. Di sini, kami menggunakan kasus maksimasi dengan Z-max sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan fungsi kendala x1 plus x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 2, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8 dengan x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian dari kasus tersebut dapat menggunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, yakni mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala yang berbentuk kanonik menjadi bentuk standar, yakni dengan mengubah tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala menjadi sama dengan menambahkan variabel slack, sehingga fungsi kendala menjadi x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 2, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s2 sama dengan 3, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah s3 sama dengan 8, dengan x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 lebih dari sama dengan 0. Sehingga fungsi tujuan juga berubah menjadi Z-max sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Langkah selanjutnya yakni menyusun persamaan ke dalam tabel simplex. Pada fungsi tujuan kasus tersebut terdapat 6 variabel keputusan, di antaranya x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 yang diletakkan pada baris basis. Selanjutnya untuk baris CJ merupakan koefisien dari variabel keputusan
di mana koefisien dari X1 adalah 8, koefisien dari X2 adalah 9, koefisien dari X3 adalah 4, koefisien dari S1 adalah 0, koefisien dari S2 adalah 0, dan koefisien dari S3 adalah 0. Selanjutnya, memasukkan koefisien dari fungsi kendala sesuai dengan variabel. Di mana pada fungsi kendala pertama, koefisien dari variabel X1 adalah 1, kemudian koefisien dari variabel X2 adalah 1, koefisien dari X3 adalah 2, koefisien dari S1 adalah 1, koefisien dari S2 adalah 0, koefisien dari S3 adalah 0. Begitu pula pada fungsi kendala yang kedua, yakni koefisien dari X1 adalah 2, koefisien dari X2 adalah 3, koefisien dari X3 adalah 4, koefisien dari S1 adalah 0, koefisien dari S2 adalah 1, dan koefisien dari S3 adalah 0. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga, koefisien dari X1 adalah 7, koefisien dari X2 adalah 6, koefisien dari X3 2, koefisien dari S1 adalah 0, koefisien dari S2 adalah 0, dan koefisien dari S3 adalah 1. Selanjutnya, yakni mengisi kolom RHS sesuai dengan fungsi kendala. Di mana pada fungsi kendala pertama, RHS-nya adalah 2, pada fungsi kendala kedua, RHS-nya adalah 3, dan pada fungsi kendala ketiga, RHS-nya adalah 8. Selanjutnya, untuk mengisi kolom basis, kita dapat melihat matriks satuan dalam tabel ini. Di mana pada tabel ini matriks satuannya terletak pada kolom-kolom dari variabel S1, S2, dan S3, sehingga basisnya S1, S2, dan S3 pula. Kemudian untuk CB merupakan koefisien dari basis, di mana koefisien dari basis S1 adalah 0, koefisien dari basis S2 adalah 0, dan koefisien dari basis S3 adalah 0. Langkah selanjutnya yakni menghitung ZJ min CJ, di mana ZJ merupakan penjumlahan dari perkalian koefisien variabel putusan pada fungsi kendala dengan koefisien basis pada kolom CB. Kemudian dikurangkan dengan baris CJ, sehingga untuk X1 ZJ min CJ-nya yakni min 8. Kemudian untuk X2 ZJ min CJ-nya min 9. Untuk ZJ min CJ dari X3 adalah min 4. ZJ min CJ dari S1 adalah 0. ZJ min CJ dari S2 adalah 0. Dan ZJ min CJ dari S3 adalah 0. Kemudian, dengan melihat ZJ min CJ ini, kita dapat menentukan kolom pivot dengan melihat nilai terkecil pada ZJ min CJ. Di sini dapat kita lihat nilai terkecil dari ZJ min CJ adalah min 9, sehingga kolom pivotnya terdapat pada kolom X2, yakni 1, 3, dan 6. Selanjutnya menentukan rasio, di mana rasio ini merupakan pembagian dari RHS dengan kolom pivot. Sehingga untuk rasio pada baris S1, yakni 2 pada RHS fungsi kendala pertama dibagi 1 pada kolom pivot yang pertama. Sehingga rasio didapat 2. Kemudian selanjutnya, rasio didapat 1, dan yang ketiga rasio didapat 8/6. Untuk menentukan baris pivot, kita dapat melihat rasio positif terkecil pada tabel ini, di mana pada rasio ini nilai positif terkecilnya yakni 1, sehingga baris pivotnya adalah 2, 3, 4, 0, 1, 0. Dari sini dapat kita simpulkan untuk elemen pivotnya adalah 3. Agar tetap menjadi matriks satuan,
maka haruslah dilakukan operasi baris elementer dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana elemen pivot harus bernilai 1, kemudian elemen lain dalam kolom pivot haruslah bernilai 0. Untuk OBE yang dapat dilakukan, pada baris kedua dikalikan dengan 1/3, kemudian baris ke-1 dikurangi dengan baris kedua, kemudian untuk baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Sehingga didapat. Baik, untuk selanjutnya adalah tabel kedua yang merupakan hasil dari OBE yang pertama. Didapat pada kolom X1 berisi 1/3, 2/3, 3. Pada kolom X2 0, 1, 0. Pada kolom X3 2/3, 4/3, min 6. Pada kolom S1 1, 0, 0. Pada kolom S2 min 1/3, 1/3, dan min 2. Dan yang terakhir adalah S3 yaitu 0, 0, 1. Begitupun nilai RHS juga dilakukan OBE yang hasilnya adalah 112. Dikarenakan tabel pertama yang merupakan pivot adalah di baris S2 dan di kolom X2, maka basis S2 diubah menjadi SX2 dan nilai CB-nya juga berubah menjadi 9. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan operasi ZJ min CJ, yaitu diperoleh min 2, 0, 8, 0, 3, 0. Dikarenakan hasil ZJ min CJ terdapat nilai negatif, maka kolom pivot yang digunakan untuk tabel selanjutnya yaitu kolom dari X1. Kemudian kita akan mencari nilai rasio. Nilai rasio diperoleh dari nilai right hand side atau RHS dibagi dengan kolom pivot, yaitu 1 dibagi 1/3 hasilnya 3, 1 dibagi 2/3 hasilnya 3/2, 2 dibagi 3 hasilnya 2/3. Untuk menentukan basis pivot digunakan rasio positif terkecil, yaitu 2/3. Maka baris pivotnya 3, 0, min 6, 0, min 2, 1. Jadi kita mendapatkan 3 sebagai elemen pivot. Agar tetap menjadi matriks satuan, dilakukan OBE dengan metode Gauss-Jordan, di mana angka 3 ini diubah menjadi 1 dan selain angka 1/3 dan 2/3 ini bernilai 0. Dengan melakukan OBE 1/3 dikali baris ketiga dan baris pertama dikurangi 1/3 baris ketiga dan baris kedua dikurangi 2/3 baris ketiga. Tabel berikut adalah hasil dari OBE kedua, yaitu kolom X1 sama dengan 0, 0, 1, kolom X2 0, 1, 0, kolom X3 4/3, 8/3, dan min 2, kolom S1 1, 0, 0,
kolom X2 min 1/9, 7/9 min 2/3, dan kolom S3 yaitu min 1/9, min 2/9, 1/3. Begitu pula dengan nilai RHS. Nilai RHS juga dilakukan OBE, maka yang didapat adalah 7/9, 5/9, 2/3. Dikarenakan pada tabel kedua yang menjadi pivot adalah baris S3 dan kolom X1, maka baris S3 diganti menjadi X1, begitu pula dengan CB-nya diganti menjadi 8. Untuk selanjutnya yaitu kita menentukan ZJ min CJ, yaitu didapat 0,4005/3, 2/3. Dilihat dari nilai ZJ min CJ ini, tidak ada yang bernilai negatif atau semuanya bernilai positif, maka bisa dikatakan ZJ min CJ ini optimal. Maka kesimpulan yang didapat adalah solusi basis dan solusi non-basis. Solusi basisnya X1 sama dengan 2/3, X2-nya 5/9, S1-nya 7/9. Dan solusi non-basisnya X3, S2 dan S3-nya bernilai 0. Dan diperoleh maksimasi dari fungsi tujuan yaitu Z-nya bernilai 31/3. Sekian penjelasan dari materi program linear dengan menggunakan metode simplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.